Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan izinkan kami setiap jemaat-Mu dapat hadir berkumpul bersama-sama di dalam memuji memuliakan nama Tuhan di tempat-Mu yang kudus ini. Saat ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Namun kami sadar bahwa kami tidak mampu memahami firman-Mu dengan kekuatan kami sendiri. Untuk itu kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti, memahami apa yang Tuhan mau di dalam firman-Mu saat ini. Kiranya Tuhan tolong, biar kami fokus yang baik, biar kami kesiapan hati, keseluruhan hati di dalam mendengarkan sabda-Mu saat ini, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami membawa kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami ya Tuhan, dan kami keseluruhan hati di dalam belajar firman Tuhan saat ini. Berkati juga Tuhan untuk hamba-Mu yang terbatas di dalam menyampaikan firman ini. Mohon hikmat yang berasal dari Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Serahkan Tuhan waktu pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan dan kuasa Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Sekali lagi salam semuanya. Shalom. Kita bersyukur ya kalau hari ini kita sudah berada di bulan ke-6 di tahun 2023. Kita sudah berada di tanggal 4 hari ini ya Bapak Ibu. Itu semua bukan karena kekuatan kita, semua hanya anugerah Tuhan. Kalau kita berada berkumpul bersama-sama di dalam memuji Tuhan ya. Bapak Ibu, mari kita sebagai umat yang mengasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam belajar firman Tuhan hari ini di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. 1 Samuel pasal 2 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sudah didapatkan Bapak Ibu? Saya mengajak kita membaca firman Tuhan ini secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudariku, ayat yang kedua hingga sampai nanti kita di ayat yang ke-10 dengan judul berkor puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tangguh kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhmu, sebab aku bersukacita karena pertolongan. 1, 2, 3. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada hubungan kudus seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan dipuji. Khusus pada pahlawan telah tetap, tetapi orang-orang yang terdahulu hidupnya merupakan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mengatakan dan menentukan, Dia membutuhkan kedalam orang lain dan mengatakan kepada sama.
Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Dia menegakkan orang yang benar dari dalam dan mengangkat orang yang miskin dari debur, untuk memberikan dia bersama-sama dengan para pejabat, dan membuat dia memiliki sisi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia mengatur. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya di dunia, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbakti dengan Tuhan akan diberikan atas mereka yang memenuhi bulan. Tuhan mengatur bumi sampai ke ujung-ujungnya. Dia memberi kekuatan pada raja yang diangkatnya dan meningkatkan kekuatan orang yang berani. Demikian jauh pembacaan kita hari ini, Bapak Ibu, yang dikatakan adalah berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku, hari ini kita belajar satu tema atau dari satu kehidupan untuk Alkitab, yaitu doa Hana, ya. Doa Hana. Tentu Bapak Ibu, kita tidak asing lagi mendengarkan kata doa, ya. Tidak lagi kita bertanya apa itu doa. Dan mungkin juga ada yang mungkin sering mendengarkan kata doa, dan ada juga yang mungkin sering berdoa setiap hari, tapi tidak mengerti apa itu arti atau makna dari kata doa tersebut. Menurut Bapak Ibu, saudara-saudari, apa arti dari doa? Kira-kira menurut Bapak Ibu apa itu doa? Nafas. Oke, nafas ya. Komunikasi. Apalagi Bapak Ibu? Apalagi arti kata dari doa? Pengajar remaja, apa setuju dengan nafas, dengan komunikasi? Mana? Permohonan, ya, permohonan. Bapak Ibu, saudara-saudariku, semua yang sudah diungkapkan tadi itu tidak salah, ya. Tidak salah. Kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana kita melihat bahwa doa adalah sebagai permohonan, harapan atau permintaan atau pujian kepada Tuhan. Itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Doa adalah sebagai permohonan, harapan, permintaan kita dan pujian kita kepada Tuhan. Nah, sedangkan berdoa, bedakan antara kata doa dengan berdoa, Bapak Ibu, ya. Berdoa artinya bahwa mengucapkan atau memanjatkan doa kepada Tuhan, ya. Jadi doa dengan berdoa berbeda makna, ya. Jadi berdoa itu orang yang memanjatkan atau mengucapkan sesuatu kepada Tuhan, ya. Nah, menurut salah satu tokoh atau tokoh teolog, yaitu A.W. Murray, dia katakan bahwa doa adalah salah satu sarana atau salah satu hasil persatuan dengan Kristus. Itu diartikan bahwa doa itu adalah suatu sarana atau suatu persatuan dengan Kristus. Jadi doa merupakan bahwa persekutuan yang erat atau hasil persatuan dengan Kristus, ya. Jadi doa itu adalah persekutuan kita dengan Kristus. Ini yang berbicara tentang doa. Adanya persekutuan, adanya hubungan, adanya persatuan, adanya relasi dengan Tuhan, ya. Itu yang dimaksud dengan doa. Nah, jadi Bapak Ibu, doa merupakan persekutuan yang erat dengan Tuhan, bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Tuhan.
Doa juga merupakan tanda kehidupan iman seseorang. Ya. Kalau kita tidak berdoa, itu menandakan kita bahwa kita tidak sedang hidup di dalam imannya. Jadi orang yang beriman pasti tidak pernah berhenti untuk berdoa. Sehingga dikatakan bahwa doa adalah salah satu tanda bahwa seseorang itu memiliki kehidupan imannya. Jadi tanda-tanda kalau kita berdoa itu adalah tanda bahwa iman kita masih hidup ya. Nah, seperti juga tadi yang dikatakan zaman populer saat ini mengatakan bahwa doa itu selain percakapan dengan Tuhan, selain sebagai komunikasi dengan Tuhan, doa juga dikatakan bahwa nafas orang percaya. Ya, seperti yang dikatakan Bapak tadi ya, bahwa doa adalah satu komunikasi dengan Tuhan. Doa juga merupakan nafas orang percaya. Nah, pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu, tentu kalau nafas orang percaya, kalau doa ini adalah nafas untuk orang percaya, apakah kita sering berdoa kepada Tuhan? Itu ini bukan langsung dijawab, kita menemukan di dalam Tuhan. Bahwa kita sering berdoa. Mengapa saya menimbulkan pertanyaan ini Bapak Ibu? Karena tadi bahwa kita sepakat bahwa doa adalah nafas kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita melihat atau mencari penelitian Bapak Ibu bahwa seseorang dapat menahan nafas 30 sampai 90 detik. Jadi seorang bisa menahan nafas hanya 30 sampai 90 detik. Apa ibu coba atau bapak-bapak mencoba untuk tahan nafas saat itu? Tahan nafas seberapa kuat bapak ibu tahan nafas? Tapi menurut penelitian hanya 30 sampai 90 detik seseorang kuat menahan nafas. Dan dikatakan Bapak Ibu, seseorang bisa bertahan di dalam satu ruangan yang tidak ada oksigen sama sekali hanya 3 sampai 4 menit. Setelah itu lewat dari situ, orang itu bisa mulai rusak, sel yang ada di otaknya mati dan mengakibatkan kematian. Itu paling tahan, seseorang bisa bertahan di dalam satu ruangan atau di dalam satu tempat yang tidak ada oksigennya sama sekali hanya 3 sampai 4 menit. Artinya bahwa tanpa oksigen selama 3 sampai 4 menit itu lebih dari itu kita bisa kembali kepada Allah, kita kembali kepada Tuhan. Nah, tentu mengapa saya katakan demikian, bahwa ketika kita juga, kalau tadi kita sepakat bahwa doa adalah nafas kita, kalau kita tidak berdoa, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mati, ya. Tapi bukan mati secara fisik Bapak Ibu, tetapi mati rohani, mati rohani. Jadi jika Bapak Ibu dan saya tidak berdoa selama 3-4 menit atau tidak berdoa di dalam satu hari, itu kita akan mengalami kematian rohani, ya. Dan itu tanda bahwa kita tidak sedang hidup di dalam iman. Nah, sudahkah kita berdoa selama ini? Bagaimana Bapak Ibu di dalam menjalani kehidupan setiap hari? Apakah Bapak Ibu membiarkan rohani Bapak Ibu mati begitu saja tanpa doa di dalam kehidupan Bapak Ibu? Ingat tadi, kalau secara fisik seseorang hanya bisa bertahan menahan nafas 30 detik sampai 90 detik. Paling kuat seseorang yang bisa menahan. Jadi kita menahan nafas hanya 30 detik sampai 90 detik.
Tetapi seseorang ketika tidak ada oksigen sama sekali di dalam sebuah rumah, tidak ada oksigen, 3 menit sampai 4 menit seseorang itu sudah tidak lagi mati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, itu kita bisa memaknai bahwa begitu penting itu doa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tidak boleh melalaikan bahwa doa itu ya, kalau ada waktu saya berdoa, kalau tidak ada waktu ya tidak apa-apa. Ingat tadi bahwa doa begitu penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena doa itu adalah kekuatan kita. Doa itu adalah nafas kita. Kalau kita tidak bernafas, apa yang terjadi? Mati. Jadi disinilah kita bukan hanya sekedar memaknai bahwa doa adalah nafas, tapi kita tidak berdoa, sama aja kita tidak memahami arti kata doa. Ya. Bapak Ibu saudara-saudariku, dalam pembacaan kita hari ini kita belajar dari kehidupan seseorang yang bernama Hana. Ya, di dalam pembacaan kita ini kita belajar dari kehidupan seorang Hana. Perlu kita ketahui siapa ini Hana. Ya, siapa ini Hana? Kita tahu kalau kita membaca di dalam pasal 1 Bapak Ibu, di dalam pasal 1 Samuel pasal 1, di situ kita melihat bahwa Hana ini adalah seorang perempuan atau istri yang bernama Elkana. Yang bernama Elkana, dia adalah istri dari Elkana. Dia juga memiliki madu yang madunya, atau Elkana ini memiliki 2 istri ya. Yang pertama adalah Hana, yang kedua adalah Penina. Dan kalau kita membaca di dalam pasal 1, dikatakan di sana bahwa Hana ini sering diperlakukan oleh madunya ini yang bernama Penina. Dia sering disakiti karena Hana ini Bapak Ibu dia tidak memiliki anak. Ya, tidak memiliki anak. Nah, karena dia tidak memiliki anak dan si Penina ini sering menyakiti dia. Dikatakan Bapak Ibu kalau kita melihat di dalam pasal 1 ayat 6 sampai ayat 7, setiap kali Hana mau pergi untuk berdoa kepada Tuhan atau memberikan persembahan kepada Tuhan di Silo, dan Penina ini mencari gara-gara kepada Hana ini supaya Hana ini bisa marah sehingga tidak jadi berdoa. Nah, jadi itu yang dirasakan, itu yang dialami oleh Hana. Dan Hana ini adalah orang yang setia di dalam berdoa. Dikatakan suatu ketika Hana pergi di tempat di Silo saat itu, di mana tempat itu adalah tempat untuk berdoa kepada Tuhan. Di mana di situ ada Imam Eli saat itu. Dan ketika itu Hana berdoa meminta kepada Tuhan seorang anak laki-laki, sekaligus Bapak Ibu dia bernazar kepada Tuhan. Permohonannya kalau kita bisa melihat dikatakan di sana, dia meminta Tuhan, jikalau Engkau berkenan kepada hamba ini, berikan hamba seorang anak laki-laki, dan ketika nanti sudah Tuhan berikan, saya akan memberikan anak itu seumur hidupnya kepada Tuhan. Ini yang dipanjatkan, inilah doa yang dinaikkan oleh Hana yang tidak memiliki anak. Dikatakan Bapak Ibu bahwa setahun kemudian setelah Hana menaikkan permohonan kepada Tuhan dan berjanji kepada Tuhan atau bernazar kepada Tuhan, Tuhan menjawab doa Hana. Setahun kemudian Tuhan menjawab doa Hana. Hana mengandung lalu melahirkan seorang anak, lalu dikasih nama yaitu Samuel. Ketika anak itu atau Samuel sudah lahir Bapak Ibu, dikatakan dia menunggu waktu ketika Hana itu
waktunya sudah bisa anak itu disakti dari ibunya atau dipisahkan dari ibunya, dia menyerahkan kepada Tuhan, diberikan kepada Tuhan sesuai dengan apa yang sudah dinazarkan saat itu. Dia bawa ke rumah Tuhan di bawah bimbingan Imam Eli saat itu. Kalau kita melihat di dalam ayat 24 sampai 28 di pasal 1. Jadi ketika Hana mendapatkan Samuel, ketika Tuhan sudah memberkati Hana dengan memberikan Samuel, Hana tidak lupa janji, Hana tidak lupa nazarnya kepada Tuhan. Sekalipun itu bayi Samuel itu atau Samuel itu mungkin ganteng saat itu, apalagi satu-satunya itu adalah disayang, pasti disayang oleh Hana. Tetapi Hana tidak hanya melihat pada berkat yang diberikan oleh Tuhan. Dia tidak lupa janjinya kepada Tuhan. Dia menyerahkan Samuel, dia menepati janji diberikan kepada Tuhan. Samuel itu seumur hidupnya untuk menjadi alat Tuhan di bawah bimbingan imamnya. Nah, setelah dia memberikan atau menyerahkan Samuel kepada Tuhan di bawah bimbingan Imam Eli, Bapak Ibu, Hana di dalam pasal 2 ini dia menaikkan doa. Kalau di dalam pasal 1 tadi adalah doanya adalah doa sebagai permintaan, permohonan atau sebagai pergumulan, tetapi di dalam pasal 2 ini doa Hana berubah dan meminta menjadi bersyukur. Ya. Kalau di pasal 1 Hana meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya anak, dan jika Tuhan berkenan memberikan saya anak, saya akan memberikan anak itu kepada Tuhan. Tetapi di dalam pasal 2 yang sudah kita baca tadi, doa Hana di situ juga dia berdoa, tapi bukan untuk meminta, bukan untuk memohon, tetapi Hana lebih cenderung memuji Tuhan, lebih cenderung bersyukur kepada Tuhan atas berkat cucu atau anak cucu yang Tuhan berikan kepada Hana. Nah, di dalam pasal 2 ini Bapak Ibu kita melihat bagaimana Hana bersyukur kepada Tuhan, bagaimana dia menaikkan pujian kepada Tuhan, bagaimana dia mengenal Tuhan lebih dalam lagi ketika Tuhan sudah menjawab doanya atau permohonan di dalam pasal. Mari kita melihat Bapak Ibu tentang ucapan syukur Hana, tentang pujian Hana atau doa Hana di dalam pasal 2 ini, ya, di dalam pasal 2 ini. Pertama, ketika Hana bersyukur atau berdoa menaikkan pujian kepada Tuhan, yaitu isi doa Hana di dalam pasal 2 ini adalah dia mengenal Allah lebih dalam, dia mengerti Allah lebih luas, dia memiliki pemahaman pengenalan yang sungguh tentang Allah. Perhatikan di dalam ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Pujian Hana adalah Allah adalah sumber kekuatan dan pertolongan. Allah itu kudus dan maha tahu, dan tidak ada Allah seperti Allah. Jadi di dalam pujiannya, di dalam ucapan syukurnya, Hana mengenal Allah bahwa Allah itu adalah kekuatan, dan Allah itu adalah maha kudus, Allah itu adalah maha tahu, Allah itu adalah tidak ada bandingnya. Jadi di dalam doa Hana di dalam pasal 2 ini dia lebih menaikkan, meninggikan nama Tuhan di dalam doa ini. Dia tidak lagi meminta, dia tidak lagi memohon, tetapi dia menaikkan pujian kepada Tuhan. Dia memahami Tuhan bahwa Tuhan itu adalah maha kuasa, Tuhan itu adalah kekuatan ketika kita bersandar kepada Tuhan. Tuhan itu adalah satu-satunya pertolongan bagi umatnya. Tuhan itu adalah kudus, suci adanya. Tuhan itu adalah tidak ada bandingnya
bagi Allah-Allah yang disembah oleh orang-orang yang tidak. Berkat yang diberikan Tuhan kepada Hana. Hana dengan berkat itu Hana semakin mengenal Tuhan. Jawaban doa Hana membuat Hana semakin dekat dengan Tuhan. Jawaban doa Hana semakin yang mengerti siapa Tuhan di dalam hidup. Berkat yang didapatkan Hana membawa dia lebih mengenal Allah lebih sungguh. Dia tidak fokus hanya pada berkat. Hana tidak menjauhkan diri ketika dia sudah mendapatkan berkat lalu melupakan Tuhan di dalam hidup. Tetapi Hana ketika dia mendapatkan jawaban doa, ketika dia berkata, dia semakin dekat. Dia semakin memahami Tuhan di dalam hidup. Dia semakin mengerti Tuhan di dalam hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita perlu belajar dari kehidupan Hana. Kita perlu meniru Hana di dalam hidup. Ketika kita menaikkan permohonan, ketika kita menaikkan permintaan kita kepada Tuhan, ketika Tuhan menjawab setiap pergumulan kita, ketika Tuhan menjawab setiap hal yang kita minta kepada Tuhan, jangan lupa untuk dekat. Jangan lupa membangun relasi yang lebih dalam lagi dengan Tuhan, membangun pengenalan lebih dalam dengan Tuhan. Seringkali Bapak Ibu yang terjadi, tapi tidak ada di sini ya. Sering terjadi ketika kita diberkati Tuhan, atau ketika kita sedang berdoa, Tuhan tolong berkati pekerjaan saya, Tuhan tolong berkati anak saya, Tuhan tolong berkati suami saya, berkati ini dan itu. Kebanyakan kita meminta, ya. Setelah kita meminta, Tuhan menjawab. Lalu kita sudah menang, tapi kita lebih fokus pada berkat yang diberikan oleh Tuhan. Lalu kita melupakan. Seringkali itu yang terjadi, tapi di game tidak ada ya, tidak ada. Seringkali kita lebih fokus pada jawaban doa kita, Bapak Ibu. Kita sering melupakan sumber dari berkat. Seringkali kita lebih senang pada berkat itu. Jadi Bapak Ibu berbeda dengan Hana. Kalau tadi dia sudah berjanji, dia dapat janji. Tuhan, kalau engkau memberikan saya seorang anak, saya akan berikan kepada Tuhan menjadi Allah Tuhan seumur hidup. Sekarang kita juga berdoa, Tuhan berikan saya ini, saya akan memberikan nanti sesuatu bagi Tuhan. Tuhan sudah memberikan. Lalu kita sudah senang, lalu melupakan Tuhan, tidak lagi melupakan Tuhan. Itu yang sering terjadi. Tapi hari ini kita diingatkan Bapak Ibu, ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, biarlah berkat itu membawa kita lebih mengenal Tuhan. Jangan biarkan berkat itu yang sudah kita terima membawa kita menjauh dari Tuhan. Itu hal salah, hal yang tidak disukai. Dan ini adalah mari kita introspeksi diri kita. Mari kita mengingat diri kita. Apakah selama ini ketika saya menaikkan permohonan dan permohonan itu dijawab oleh Tuhan, apakah saya dengan jawaban doa itu membawa saya lebih dekat dengan Tuhan atau membawa saya jauh dari Tuhan? Apa yang sering terjadi di dalam hidup? Mungkin yang sering terjadi adalah ketika kita mendapatkan berkat Tuhan, kita terpesona, kita terlena melihat berkat Tuhan, tidak lagi melihat, tidak lagi memandang. Itu yang sering terjadi. Dan hari ini kita diingatkan supaya kita belajar dari kehidupan anak. Jangan kita terlena, jangan kita terpesona dengan berkat yang Tuhan sudah berikan. Jangan kita menjauh dari Tuhan ketika doa kita, permohonan kita sudah dijawab. Biasanya Bapak Ibu, kalau dalam keadaan susah atau dalam keadaan sedih, yang kita cari adalah Tuhan ya. Sekali kalau boleh Tuhan kita
Kalau seandainya saya umpamakan Tuhan itu bisa dilihat secara fisik, kalau boleh kaki Tuhan kita pegang dalam keadaan sulit, itu biasanya terjadi dalam Tuhan. Kalau boleh Tuhan tidak boleh pergi dari saya, tapi dalam keadaan bahagia. Kita tidak lagi memegang pun aku menyebut nama Tuhan. Itu yang sering terjadi. Ini realita yang sering terjadi. Kalau dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, banyak pergumulan, pasti setiap kata yang keluar adalah Tuhan. Ya, Tuhan, Tuhan, itu yang sering terjadi. Jadi kalau di GKI tidak ada ya, semua pasti baik-baik saja ya. Tetapi kalau sedang bahagia, sedang mendapatkan berkat dan usaha lancar, bekerja lancar, studi lancar, ya sesuka hati mau jalan ke sini ke sana, dia lagi mengingat. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita belajar dari Tuhan. Di dalam keadaan susah, di dalam keadaan bergumul, dan di dalam keadaan bahagia, di dalam keadaan senang, kita tidak boleh melupakan Tuhan. Kita tidak boleh melupakan Tuhan. Jangan biarkan berkat Tuhan membuat kita terlena, membuat kita lupa diri dengan Tuhan. Jangan biarkan berkat Tuhan membawa kita jauh dari Tuhan. Tetapi belajar dari Allah. Ketika Tuhan memberkati, ketika Tuhan menjawab doa kita, naikkan syukur di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan. Lebih lagi mengenal Tuhan. Lebih lagi memahami bahwa Tuhan itu adalah kekuatan, bahwa Tuhan itu adalah pertolongan, bahwa Tuhan itu maha kuasa, bahwa Tuhan itu kudus. Jadi jangan biarkan berkat Tuhan membuat kita tidak. Bapak Ibu saudara-saudari, Hana, jika kita ada di posisi Hana, dia hanya memiliki seorang anak. Kita tidak tahu berapa tahun anak, Alkitab tidak menjelaskan berapa tahun anak tidak mendapatkan atau bergumul di dalam mendapatkan Tuhan. Tapi ketika dia mendapatkan jawaban doanya, dia tidak menganggap berat apa yang sudah dia dapatkan atau anaknya. Dia menepati janji. Dia berikan. Mungkin juga kita selama ini kita sudah bernazar kepada Tuhan, sudah berjanji kepada Tuhan, kalau Tuhan lancarkan urusan saya lancar, saya akan berikan ini kepada saya. Bapak Ibu ingat tepati janji pada Tuhan. Jangan biarkan sudah berjanji lalu tidak menepati janji. Namanya membohongi Tuhan. Kalau membohongi manusia tidak apa-apa, tapi kalau membohongi Tuhan itu yang bahaya, Jadi kita tidak boleh membohongi Tuhan. Ketika kita mengatakan Tuhan, ketika Engkau berkati saya akan berikan ini pada Tuhan atau membayar persetujuan kepada Tuhan. Tepati janji. Jangan biarkan kita membohongi Tuhan. Ingat, Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha mengerti apa yang kita. Jadi jangan juga ketika kita sudah diberkati Tuhan, jangan kita melupakan Tuhan. Mari kita seperti anak, kita naikkan syukur kepada Tuhan. Ketika kita sudah diberkati, kita berdoa mendekati dia. Kita membawa kita, oh ini Tuhan saya seperti ini, dia bisa menjawab doa saya. Oh ini Tuhan lebih lagi seperti ini. Ini kehidupan orang Kristen yang mengenal Allah yang sesungguhnya. Ketika dia mendapatkan berkat Tuhan, baik berkat jasmani, berkat rohani, besar kecil berkat yang diberikan oleh Tuhan, kita tidak boleh melupakan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, isi doa Hana ketika dia sudah mendapatkan jawaban doa atau pergumulan dia saat itu. Yang kedua adalah
dia mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa atas hidup manusia. Ia merendahkan dan memulihkan. Orang yang sombong akan merendahkannya, tetapi orang yang merendahkan diri di hadapannya akan ditinggikan. Artinya bahwa Hana memahami Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Perhatikan Bapak Ibu kata-kata Hana di dalam ayat yang keempat, ayat sampai ayat yang ke-10. Di situ dia membuat perbandingan bagaimana Tuhan membuat orang-orang yang meninggikan diri direndahkan oleh Tuhan, orang yang sederhana ditinggikan oleh Tuhan, orang yang miskin diangkat oleh Tuhan, orang yang kaya direndahkan oleh Tuhan ketika tidak sesuai dengan. Di situ bahwa Hana memahami ketika Tuhan berkenan menjawab doanya, dia memahami Tuhan ini adalah satu-satunya yang berkuasa atas segalanya. Dia bisa merendahkan, dia bisa meninggikan. Dia juga yang mematikan, dia juga yang menghidupkan. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-6, bisa dikatakan Tuhan mematikan dan menghidupkan. Dia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Artinya bahwa Tuhan yang berdaulat, dia yang memberikan kehidupan, dia memberikan juga kematian. Dia juga yang memberikan kekayaan, dia juga yang memberikan kemiskinan. Dan ini yang dipahami oleh anak, bahwa Tuhan itu yang berdaulat atas kehidupan manusia. Manusia tidak bisa berkuasa atas dirinya sendiri. Hanya Tuhan yang berkuasa atas kehidupan. Perhatikan Bapak Ibu, di dalam ayatnya yang ke-9, di ayat yang ke-10 di sana kita memahami bahwa Tuhan ini berdaulat atas hidup manusia. Katakan di sana, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Ini adalah bahwa memahami bahwa seseorang tidak berkuasa dalam hidup, tapi Tuhanlah yang berkuasa. Di dalam ayat yang ke-10, orang yang berbangkang dengan Tuhan akan dihancurkan atas mereka yang menguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Dia memberikan kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan memberikan tanduk kekuatan orang yang hidup. Artinya bahwa Hana di dalam dia mendapatkan berkat, di dalam dia mengerti kehendak Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan, apa yang dilakukan. Jadi lewat berkat yang dia dapatkan membawa Hana mengerti, memahami Tuhan lebih dalam, memahami Tuhan lebih dalam. Dia memahami Tuhan bahwa Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan manusia. Tuhan yang membuat kita kaya, Tuhan juga yang membuat kita miskin. Tuhan yang mengangkat kita dari yang terendah membuat kita lebih tinggi. Tuhan yang merendahkan yang dari tahta tinggi menjadi rendah. Di sini pemahaman Hana tentang Tuhan sungguh luar biasa. Kalau dulunya hanya dia cuma bergumul, ngomong. Dan ketika permohonan dijawab, Hana membawanya mengenal Tuhan. Selama ini juga kita sama seperti Hana, Bapak Ibu. Kita bergumul. Dan saya percaya bahwa di dalam setiap pergumulan Bapak Ibu, Tuhan sudah menjawab doa. Dan pertanyaannya, apakah di dalam jawaban doa Bapak Ibu itu membawa Bapak Ibu mengenal Allah lebih dalam, atau
doa Bapak Ibu membawa Bapak Ibu tidak karena hanya fokus pada jawaban. Dan harusnya Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan jawaban, kita semakin mengenal Tuhan, membuat kita semakin mengerti kehendak Tuhan, membuat kita semakin memahami bahwa Tuhan itu adalah berkuasa dalam hidup kita. Kalau kita mengetahui bahwa Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kita, maka kita membangun relasi terus-menerus. Kita tidak lagi berhenti untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak lagi berhenti untuk tidak berdoa kepada Tuhan. Kita tidak lagi berhenti untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Apakah kita selama ini ketika kita sudah menjawab kepada Tuhan, apa yang Bapak Ibu lakukan? Saya tidak tahu. Ya, Bapak Ibu menjawab dalam hati masing-masing. Apakah ketika usaha Bapak Ibu atau urusan Bapak Ibu sudah terjawab dengan baik? Apakah Bapak Ibu dengan hal itu membuat Bapak Ibu semakin dekat dengan Tuhan, memahami Tuhan bahwa Tuhan itu yang berkuasa, tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa? Atau Bapak Ibu mengatakan ketika usaha dan urusan Bapak Ibu sudah terjawab, lalu Bapak Ibu mengatakan itu karena kekuatan saya, itu karena hebatnya saya. Bapak Ibu yang mengerti tentang hal itu. Tapi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, ketika pergumulan kita, baik dalam pergumulan berat maupun pergumulan yang mungkin sederhana, dijawab oleh Tuhan, kita tidak boleh lupa bersyukur. Kita tidak boleh lupa menaikkan pujian. Kita tidak boleh melupakan Tuhan. Kita harus bersyukur besar kecil yang Tuhan berikan bagi kita. Besar kecil yang Tuhan jawab. Bahwa kita bersyukur membawa kita lebih dalam. Orang yang bersyukur tidak mungkin tidak membangun relasi. Itu ketika dia mendapatkan jawaban doa, dia semakin tekun di dalam beribadah, semakin tekun di dalam berdoa, semakin meluangkan waktu untuk bersekutu. Itu harus. Tapi saya tidak tahu. Maka ketika Bapak Ibu mendapatkan berkat justru Bapak Ibu mencoba. Tapi saya katakan bahwa kita harus sama seperti anak. Ketika kita diberkati, kita semakin dekat. Kita meluangkan waktu. Kalau dulunya kita hanya cuma ibadah sekali, hanya ibadah itu. Ketika Tuhan memberkati kita, mungkin bahwa Tuhan ini adalah satu-satunya sumber. Kita bisa ibadah, mungkin mengikuti ibadah kaum wanita, mengikuti ibadah pemuda remaja. Atau kalau dulunya kita hanya cuma doa makan, sekarang kita karena sudah Tuhan memberkati kita membangun secara pelan-pelan. Kita doa pagi, kita doa malam. Itu harus. Orang Kristen itu harus bertumbuh secara bertahap. Kita tidak boleh berdiam. Saya percaya Bapak Ibu di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Kalau Tuhan tidak memberkati Bapak Ibu, tidak mungkin Bapak Ibu ada di sini. Tidak mungkin Bapak Ibu ada di sini. Jadi Bapak Ibu, kita tidak mengukur berkat itu hanya pada materi saja. Kita bersyukur, kita berkat Tuhan itu kalau kita bisa berbicara sama itu pada Tuhan. Kalau kita bisa berusaha itu kepada Tuhan. Kalau kita tadi bisa dari rumah kita sampai ke tempat kita itu adalah Tuhan. Kalau kita bisa bangun
Coba Bapak Ibu kalau tidur dan tidak bangun-bangun, bisa nanti diadakan doa di sebelah bangun. Tapi kalau Bapak Ibu bangun, itu adalah berkat. Ingat sekali lagi bahwa jangan mengukur berkat Tuhan hanya pada materi Bapak Ibu. Kalau kita bangun, kalau kita bisa makan, itu semua. Mari kita tetap berdoa, menaikkan syukur kepada Tuhan. Belajar seperti anak. Ketika Tuhan menjawab pergumulan kita tidak boleh lupa. Apa yang membuat kita tidak bisa bersyukur Bapak Ibu? Apa yang membuat kita tidak bisa lagi dekat dengan Tuhan? Karena kita tidak pernah puas dengan jawaban yang kita. Banyak kan orang Bapak Ibu ketika doanya sudah dijawab oleh Tuhan masih belum puas. Kalau dia meminta Tuhan berkati saya, berkati usaha saya, Tuhan sudah berkati. Lalu dia tidak lagi bersyukur, dia tidak puas, dia mencari lagi yang lebih. Itu yang membuat seseorang tidak bisa bersyukur. Ketika tidak ada rasa cukup di dalam kehidupan kita, membawa kita tidak bisa bersyukur, membawa kita tidak bisa. Jadi orang Kristen besar kecil hasil yang Tuhan berikan bagi kita harus bisa bersyukur. Kalau saya contohnya tempat ini bisa hidup dengan apa yang Bapak Ibu berikan bagi saya harus syukur. Tapi ketika tidak bersyukur dengan Tuhan yang sudah Tuhan berikan, yang membawa kita tidak bisa mengenal Tuhan. Jadi Bapak Ibu besar kecil yang Tuhan titipkan bagi Bapak Ibu harus selalu bersyukur. Harus selalu bersyukur. Kita tidak boleh kurang Tuhan. Harus selalu kurang. Itu yang membuat kita tidak mengenal Tuhan. Itu yang membuat kita tidak memahami Tuhan. Karena tidak ada kepuasan. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, belajar dari Tuhan. Kita tetap berdoa, kita tetap bersyukur atas pertolongan Tuhan. Satu ilustrasi Bapak Ibu bagaimana kita tetap bersyukur di hadapan Tuhan sekaligus bersyukur Bapak. Ilustrasi ini Bapak Ibu ada seekor burung gagak. Seekor burung gagak itu Bapak Ibu tahu burung gagak ini adalah hitamnya. Nah, jangan merasa kalau ada orang hitam, jangan merasa yang tersingkir, menyinggir. Burung gagak ini adalah hitam. Suatu ketika dia melihat dirinya bahwa dirinya ini adalah hitam dan dia merasa dirinya ini adalah burung yang paling jelek dan burung yang tidak disukai oleh manusia, burung yang tidak pernah mendapatkan pujian, penghargaan atau tepuk dari manusia. Suatu ketika Bapak Ibu ketika dia melihat dirinya, dia mengatakan, saya ini adalah burung paling jelek. Lalu dia jalan, dia terbang, dia melihat seekor angsa. Nah, angsa ini adalah putih bersih. Lalu dia mendekat dan berkata, angsa, kamu ini adalah burung yang paling bahagia di dunia. Dan engkau ini adalah putih bersih, pasti disukai oleh burung-burung lain dan juga oleh manusia. Lalu si angsa ini yang menjawab,
Sepertinya sih Gaga, apa yang kamu katakan itu dulu saya juga berkata seperti bahwa saya ini adalah burung yang paling disukai oleh orang atau burung lain, karena saya ini adalah putih bersih di antara burung lain. Tetapi Gaga, saya melihat ada burung kakak tua yang di dalam sayapnya itu ada 2 warna. Tetapi mungkin itu pasti bahwa burung lain lebih menyukai burung kakak tua ini, karena dia memiliki di sayapnya ada 2 warna. Dan saya yakin Gaga dia disukai juga oleh manusia. Lalu si burung Gaga ini pergi kepada burung kakak tua. Kamu burung yang paling berharga, yang paling dipuji di dunia ini, kenapa mempunyai sayap yang berwarna. Kakak tua menjawab Gaga ini, katakan bahwa benar katamu. Dulu saya berkata dulu saya seperti yang engkau katakan. Tetapi ketika saya melihat burung merak yang memiliki bulu yang berwarna-warni dan membuat saya mengatakan bahwa saya ini bukan burung yang paling disukai. Lalu Gaga ini dia pergi kepada burung merak. Kalau merak, engkau burung yang paling berharga, karena burungmu berwarna-warni dan manusia sangat suka melihat engkau menari. Lalu burung merak ini, burung Gaga, memang dulu saya berpikir seperti bahwa saya ini adalah burung yang paling suka. Tetapi celakanya, karena keindahan bulu saya, karena warna-warni bulu saya ini membuat saya terjebak di dalam kandang, sehingga saya tidak bisa terbang pergi kemana-mana. Engkau bersyukur Gaga, sekalipun engkau hitam, tapi kami masih bebas terbang bersih-bersih. Jadi Bapak Ibu, dari cerita ini seringkali kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita tidak melihat bahwa apa yang dialami oleh orang lain. Kita tidak pernah melihat apa yang sedang diumur. Tapi dari cerita ini kita bersyukur apa adanya. Tidak kita pernah membandingkan, kehidupannya lebih bahagia daripada saya. Apapun kehidupan kita yang dilakukan oleh Tuhan, tetap syukurlah. Karena setiap orang itu pasti ada kehidupan masing-masing. Dalam firman Tuhan ini menguatkan kita di dalam jalan. Jangan lupa bersyukur ketika Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami hari ini, bahwa kami sebagai orang percaya, ketika kami diberkati oleh Tuhan, dijawab setiap pergumulan yang kami naikkan dalam Tuhan. Dan biarlah berkat itu membawa kami lebih mengenal Engkau di dalam Tuhan. Kami mohon Tuhan, yang biarkan berkat ini membuat kami terpesona dan membawa kami jauh dari Tuhan. Tapi kami rindu, biarlah setiap berkat-berkat yang Tuhan titipkan bagi kami, yang Tuhan berikan kepada kami, membawa kami lebih mengenal Engkau di dalam hidup, membawa kami lebih sungguh lagi dekat dengan Engkau, membawa kami lebih membangun relasi lebih dekat dengan Engkau. Biarlah jika selama ini kami ketika diberkati oleh Tuhan, membuat kami merupakan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Tapi biar di masa-masa yang akan datang, ketika Tuhan memberkati kami semakin mendekati diri di dalam Tuhan. Atau kami juga ketika kami berjanji di dalam Tuhan, Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami sudah bernajak tapi kami tidak menepati janji.
ampuni kami. Tapi ketika kedepannya kami bernazar, kami mau menepati janji kami di hadapan Tuhan. Karena itu, ya Tuhan kehendaki. Biar firman-Mu pagi hari ini terus menumbuhkan iman kami, terus menguatkan setiap kami di dalam menghadapi setiap tantangan, setiap pergumulan di dalam kehidupan kami. Kau berkati setiap jemaat-Mu, berkati mereka di dalam setiap pergumulan, membawa mereka semakin dekat dengan Allah. Doa kami ada di dalam nama Tuhan berdoa dan mengucap syukur.